نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka tentunya hendaknya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hendaknya hari demi hari, waktu demi waktu, ketakwaan kita semakin kuat, keimanan kita semakin kuat, dan hendaknya kita senantiasa menghadirkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermajlis ilmu, untuk mengkaji kitab-kitab para ulama, mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan kembali kita lanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan kitab Ushulus Tsalatsah atau Thalathatul Usul, ya. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang bahwasannya kita tidak boleh untuk cinta dan benci karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya cinta dan benci kita harus karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini adalah hal yang harus dipelajari dan diamalkan oleh seorang hamba. Orang yang mengaku dirinya taat kepada Rasulullah, orang yang taat kepada Rasulullah dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh bagi dia untuk loyal dan cinta, ya, berkasih sayang terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka itu adalah kerabat kita. Dan sudah kita sebutkan pula tentang hal-hal yang diperbolehkan, ya, dengan atau berhubungan dengan orang-orang kafir, ya, orang-orang non-muslim, ya, sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Baik. Dan bahwa dalil yang sudah kita sebutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat ke-22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ya. Jadi kita
atau kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan engkau dapatkan orang yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir yang mereka itu cinta kepada orang-orang yang menentang agama Islam, orang-orang yang membenci Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwasannya kecintaan terhadap orang-orang kafir, kecintaan dan loyal terhadap orang-orang kafir itu meniadakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, imma meniadakan keimanan secara keseluruhan atau pokok iman, ya, atau mengurangi, ya, kesempurnaan keimanan seseorang, dan menghilangkan pokok keimanan ketika dia mendukung, ya, kepada kekufuran, mereka. Maka ini disepakati oleh para ulama al-khuruju 'anil Islam, mereka keluar dari agama Islam. Adapun ketika seseorang hanya sekedar cinta kepada mereka tanpa mendukung mereka, menolong mereka, loyal kepada mereka, maka ini hanya sekedar maka ini adalah mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Baik. Dan insyaallah semuanya sudah hafal ayat yang sudah kita baca kemarin, yaitu firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ya, sampai di akhir ayat, ya, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Baik. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan mengambil pelajaran yang berikutnya, yaitu apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullah, apa yang dikatakan oleh penulis rahimahullah taala, ya, yang sebelumnya beliau mengatakan i'lam arsyadakallah li ta'atihi, dan ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu petunjuk, ya, memberikanmu petunjuk untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga merupakan doa dari muallif rahimahullah taala, ya, dan ketahuilah maksudnya di sini adalah beliau ingin menjelaskan, ya, apa yang harus diketahui oleh seorang mukmin, ya, setelahnya. Maka beliau mengatakan i'lam arsyadakallah, ketahuilah wahai orang mukmin, ya, wahai sang pembaca, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu petunjuk agar bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal hanafiyah millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Baik. Maka ini adalah bagian yang ketiga, ya, bagian yang ketiga, kita harus mengetahui, ya, dan kita harus juga mengamalkan, ya, bahwa al-hanifiyah, ya, bahwasanya al-hanifiyah millatu Ibrahim. Al-hanifiyah itu maksudnya adalah apa? Adalah millatu Ibrahim, agama dari Ibrahim alaihi salam. Baik. Maka penulis di sini mengatakan i'lam, ya, ketahuilah bahwa al-hanifiyah, ya, yang mana al-hanifiyah adalah millatu Ibrahim, adalah agama Ibrahim alaihi salam. Baik. Maka hal yang harus kita ketahui dan kita harus amalkan, ya, bahwasanya kita itu harus faham. Kita harus faham bahwasanya al-hanifiyah itu adalah agama dari Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi kita harus fahami bahwa al-hanifiyah, ya, itu adalah merupakan agama dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan dijelaskan oleh para ulama, al-hanifiyah, ya, al-hanifiyah
atau al-hanaf di dalam bahasa Arab itu artinya al-mail. Al-mail yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah condong, ya. Maka makna dari al-hanifiyah yang kita sebutkan di kitab ini adalah al-millatul ma'ilah 'ani syirki ila tauhid, yaitu agama, ya, al-hanifiyah itu adalah agama yang condong dan berlepas diri dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Nah, itu yang dimaksud dengan al-hanifiyah. Baik. Al-hanifiyah adalah merupakan apa? Agama yang dia condong dan dia berlepas diri dari kesyirikan menuju kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Ibrahim alaihi salam disebutkan kana hanifan muslima. Hanifan dari hanifiyah, yaitu dia itu condong dan berlepas dari kesyirikan dan dia menuju kepada tauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanifan artinya adalah dia itu condong dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia menentang kepada kesyirikan, ya, menuju kepada tauhidullah, menuju kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam ayat inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Situ disebutkan hanifa. Ya, artinya berlepas diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia condong kepada apa? Kepada tauhid, ya. Dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi menentang kesyirikan, berpaling dan berlepas dari kesyirikan dan menuju kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan berpaling di sini, ya, maksudnya adalah apa? Berpaling secara keseluruhan atau berlepas dari kesyirikan sepenuhnya, ya. Sepenuhnya dia itu berlepas dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia kemudian menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan al-hanifiyah tadi, ya, yaitu apa? Agama yang berlepas diri, ya, dari kesyirikan, kemudian condong kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan al-hanifiyah. Maka disebutkan dalam ayat tadi hanifan, ya, kana hanifan muslima. Baik. Nah, maka ini dalam ayat ini disebutkan sifat-sifat untuk Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, dan termasuk sifat yang mulia dari sifat Nabi Ibrahim alaihi salam adalah annahu kana hanifan. Beliau itu orang yang berlepas diri dari apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berlepas dari kesyirikan sepenuhnya, artinya kesyirikan dia berlepas, ya. Nabi Ibrahim berlepas dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuju kepada tauhidullah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kenapa disebutkan di situ adalah Ibrahim alaihissalam, ya?
bukan nabi-nabi yang lainnya, karena Nabi Ibrahim alaihi salam adalah afdalul anbiya ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling utama, yang paling afdal setelah nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau adalah apa? Bapaknya para nabi. Yang mana beliau alaihi salatu wassalam, ya, mendapatkan atau beliau menghadapi dalam dakwahnya, ya, menghadapi dalam dakwahnya kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan, ya, kemudian ujian-ujian yang beliau dapatkan, ya, yang mana ini tidak didapati oleh nabi-nabi selain Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan karena beliau adalah abal anbiya, bapaknya para nabi, maka seluruh nabi, ya, yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu seluruhnya dari keturunannya, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka al-hanifiyah tadi, ya, agama al-hanifiyah yang berlepas dari kesyirikan dan condong kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah agama seluruh nabi. Jadi agama seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam. Yaitu apa? Yaitu ad-da'watu ila at-tauhid. Mengajak kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak hanya itu, tidak hanya apa? Berdakwah mengajak kepada tauhid, tetapi apa? Juga melarang dari perbuatan kesyirikan. Ya. Jadi ini adalah al-hanifiyah. Wal hanifiyah itu adalah apa? Agama seluruh nabi alaihi salatu wassalam. Dan di sini disebutkan kenapa, ya, Ibrahim alaihi salam, karena Ibrahim alaihi salam adalah bapaknya para nabi dan beliau adalah apa? Afdalul anbiya ba'da rasul, ya. Paling afdalnya nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengajak kepada tauhid dan melarang manusia dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah apa? Adalah agama, ya, adalah agama seluruh rasul, ya. Agama seluruh rasul. Dan nabi-nabi seluruhnya yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam itu, ya, agamanya adalah sama dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu apa? Yaitu al-hanifiyah tadi. Yang hanifiyah adalah berlepas diri dari kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, maka agama apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mengikutinya, ya. Maka kita harus mengetahuinya. Karena seorang muslim, ya, wajib atasnya untuk mengetahui apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya manusia tidak lalai, ya. Maka di sini disebutkan seperti itu. Ya, apa yang diperintahkan kepada kita, apa yang harus kita ketahui, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya kita bisa mengerjakan hal tersebut dan supaya kita tidak lalai dari hal tersebut,
Dan kita tidak cukup hanya menisbatkan saja kepada agama tersebut tanpa ada apa? Tanpa ada amalan, ya. Tanpa ada amalan, hanya sekedar oh saya agamanya adalah Islam, sudah. Ya. Tapi tidak ada apa? Tidak ada amalnya. Maka ini tidak cukup. Tidak cukup ketika seseorang hanya mengatakan saya seorang muslim, saya seorang yang beriman, saya seorang yang saya Islam begitu. Tetapi dia tidak mengetahui hakikat daripada Islam tersebut. Yang mana Islam adalah memerintahkan seseorang kepada apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka harus diketahui tidak cukup dia menyandarkan dirinya sebagai seorang yang beragama Islam saja sedangkan dia tidak mengetahui agama tersebut. Dia tidak faham apa-apa pembatal agama Islam. Karena di sana ada pembatal agama Islam. Ya, dia tidak faham syariat-syariat Islam, hukum-hukum Islam, ya, maka tidak cukup hanya menyandarkan kepada agama Islam saja. Ya, tidak cukup hanya sekedar menyandarkan kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tetapi kita harus apa? Harus mengetahui, harus faham dan harus beramal. Baik. Yaitu apa? Agama tentang yang harus kita ketahui yaitu apa? Nah, yaitu apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala di sini penulis Annal Hanafiyah millatu Ibrahim an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya. An ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Agamanya yaitu apa? Yaitu agama yang engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, ya, dan mengikhlaskan agama untuknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang harus kita ketahui, agama yang harus kita amalkan, ya. Dan tidak cukup kita hanya apa? Sekedar menisbatkan diri kita kepada agama tersebut, menyandarkan kepada agama tersebut, tetapi kita harus tahu syariatnya. Kita juga harus tahu tentang apa? Tentang pembatal-pembatal agama tersebut, ya. Agama yang bagaimana? Agama yang anta'budallah wahda, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mengikhlaskan agama untuknya, ya. Maka ini adalah agama dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kita mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini digabungkan antara dua hal, yaitu apa? Ibadah dengan apa? Ikhlas. Karena di sini disebutkan anta'budallah, yang pertama engkau harus beribadah kepada Allah. Kemudian apa? Mukhlishan lahuddin. Ya, kemudian engkau juga harus apa? Harus ikhlas dalam beribadah kepadanya. Ya, menggabungkan dua hal. Yang pertama ibadah, yang kedua adalah ikhlas. Maka barang siapa yang dia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, ya, namun ternyata dia tidak ikhlas ibadahnya ini kepada Allah, tetapi apa? Tidak ikhlas, maka ibadahnya ini tidak berarti, ya, ibadahnya batal di sini. Ketika seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dia lakukan apa? Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak ikhlas, dia tidak mengikhlaskan ibadah tersebut untuk Allah tabaraka wa taala. Maka ini tidak dinamakan sebagai ibadah.
Dan barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan dia puasa, ya, haji atau sholat misalkan, ya, dia umrah, dia bersedekah, ya, dia melakukan zakat, ya, dan banyak dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin karena dia melakukan riya atau sum'ah dengan ibadah-ibadahnya, atau dia mencampurkan ibadah dia dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dia tidak ikhlas. Jadi yang pertama, dia tidak ikhlas mungkin karena riya atau sum'ah, ingin dilihat atau ingin didengar ibadahnya, ya, maka ini tidak berarti ibadah, ya, au annahu khallata 'amaluhu bi syai'in min asy-syirki, atau dia mencampur adukan amalan dia dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah, ya, dia puasa, salat, zakat, tetapi terkadang dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terkadang meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia berkorban, dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ini tidak disebut dengan ikhlas, ya. Tidak disebut dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia termasuk orang yang berbuat apa? Syirik, ya. Dan berarti dia juga tidak di atas agama siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena apa? Karena agama Nabi Ibrahim alaihi salam itu apa? Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang dia mencampur adukkan antara ibadah dia kepada Allah, ya, dan juga ibadah kepada selain Allah, tapi ternyata dia meminta kepada selain Allah, ya, meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ibadahnya batal di sini, dan dia bukan di atas agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yang itu juga agama para anbiya, itu juga agama para rasul alaihi wassalam, ya. Baik. Jadi karena termasuk dari merupakan syarat, ya, diterimanya sebuah amalan itu harus apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mutaba'atun nabi, harus ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus bedakan, ya. Ketika seseorang dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan salat, ya, dia salat Allahu Akbar, ya, kemudian ya ada yang melihat, kemudian dia perbagus salatnya, ya, ketika dia membaca Al-Quran dia baguskan bacaannya, panjangkan bacaannya, ya, gerakan-gerakan salat dia perbagus, ya, rukuknya dia jadikan lebih lama, misalkan sujudnya, ya, karena ada yang melihat, maka ini tidak ikhlas. Walaupun ibadah tersebut itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak ikhlas, ya. Dia masih mengharapkan apa? Pujian manusia, ya. Masih ingin dipuji oleh manusia. Masih ingin dipandang oleh manusia. Maka ini tidak ikhlas. Tapi di sini dalam perkara riya dan sum'ah ini dijelaskan oleh para ulama banyak, ya, tentang hal ini. Ya, namanya manusia terkadang timbul seperti itu. Ya, timbul rasa ingin dilihat. Maka dijelaskan oleh para ulama ketika dia misalkan sholat, awalnya dia memang, ya, ingin dilihat, tapi di tengah-tengah dia berusaha menghilangkan perasaan tersebut, ya. Dia berusaha menghilangkan, ya, perasaan ingin dilihat tersebut, ya. Dia kembalikan ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalannya apa? Ya, balik, ya.
atau dia tetap bernilai amalannya, bernilai pahala. Ya. Kemudian apabila dia diakhiri, walaupun awalnya dia tidak dia amalannya ketika dia awalnya mungkin karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang melihat, kemudian di tengah sholat ternyata ada yang melihat dan dia ingin dilihat, maka itu pun sama, amalannya tidak diterima atau batal amalannya, begitu. Dan banyak dijelaskan oleh para ulama. Artinya ketika seseorang berusaha, ya, ketika seseorang berusaha untuk menghilangkan perasaan sum'ah, ya, atau riya, ya, dia beristighfar misalkan, ya, berusaha kemudian mengikhlaskan kembali niat dia karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala. Walaupun tadi awalnya dia ya dia riya, tapi dia berusaha untuk menghilangkan dan dia beristighfar, begitu. Baik. Nah, maka agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini disebutkan tadi berlepas dari kesyirikan, ya, dari segala bentuk kesyirikan, ya, secara keseluruhan. Berarti di sini masuk kepada syirik kecil ataupun syirik yang besar, begitu ya. Syirik kecil atau syirik yang besar. Seluruh kesyirikan ditinggalkan dan kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena Allah semata, dan mengikhlaskan ibadah dia, agama dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ternyata pada zaman sekarang ini orang-orang yang mereka menisbatkan dirinya beragama Islam, mereka mengaku dirinya sebagai orang yang beragama Islam, tapi ternyata justru mereka terjatuh ke dalam syirik yang besar, ya, syirik yang besar. Contohnya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada kuburan, ya, menyembelih, ya, berkorban untuk untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal mereka mengaku Islam. Maka di sini perlu kehati-hatian. Nah, maka agama Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia agama tersebut tidak menerima sedikit pun kesyirikan, ya, tidak menerima sedikit pun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Maka barang siapa yang dia mencampurkan ibadah dia, amalannya, ya, dengan kesyirikan, maka berarti dia tidak berada di atas agama Ibrahim alaihi assalam. Walaupun dia itu mengaku dirinya adalah seorang muslim, ya. Baik. Walaupun dirinya dia menisbatkan, ya, kepada agama Islam, maka kita harus mengetahui tentang millatu Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam, dan kita harus mengamalkan agama tersebut, ya, yaitu yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam ibadahnya kesyirikan sedikit pun, baik syirik yang kecil atau syirik yang besar. Baik. Nah, kemudian Syekh rahimahullahu taala, ya, penulis di situ menyebutkan wa bidzalika amarallah jami'an nas wa khalaqahum laha, ya. Wa bidzalika amarallah, dan dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia. Nah, di sini jadi agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana itu adalah menyembah Allah, ya, tabaraka wa taala semata, berlepas dari kesyirikan dan mengikhlaskan
ya ibadah dan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas. Dan dengan hal tersebut, yaitu ibadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Jami'an nas, seluruh manusia tanpa terkecuali. Jadi itu adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk ya, seluruh manusia ya, tanpa terkecuali, baik orang Arab ya, kemudian orang yang selain Arab, orang Indonesia ya, orang Eropa misalkan ya, atau seluruhnya. Baik orang yang berkulit hitam atau putih ya, seluruh manusia diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah semata, dan mereka mengikhlaskan agama mereka, ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, jadi seluruh manusia baik dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai ya orang yang terakhir hidup di dunia. Maka mereka semuanya, seluruh manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak dijelaskan dalam ayat ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada perintah u'budu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kemudian di akhir dikatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di awal tadi disebutkan ayat wa'budullah ya, beribadahlah kalian kepada Allah, dan di akhir di sini di akhir ayat disebutkan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian jadikan untuk Allah apa? Sekutu ya. Jangan kalian jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Maka artinya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah larangan dari Allah Tabaraka wa taala dari perbuatan syirik ya, yaitu syirik besar dan syirik apa? Dan syirik kecil, yaitu seluruh kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan hal tersebut ya, yaitu menjauhi kesyirikan ya, tidak menjadikan Allah untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu ya. Allah memerintahkan itu semuanya kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia. U'budullah ya, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di akhir fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kalian apa? Menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala apa? Sekutu. Jangan kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu. Artinya berarti kita harus mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak apa? Dicampuri dengan kesyirikan, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharap apa? Dilihat oleh manusia, tetapi apa? Tetapi ya murni karena mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqahum laha ya, di situ disebutkan, penulis mengatakan wa khalaqahum laha, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk itu ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk
itu. Ya, tadi ibadah kepada Allah, mengikhlaskan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, itu adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Dan itu ya juga kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ya. Wa khalaqahum laha, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yaitu untuk itu. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah semata, untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan supaya mereka menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya an-nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka maksud daripada perkataan Syekh di sini, mereka itu diciptakan untuk apa? Untuk itu. Jadi manusia diciptakan untuk itu, ya. Maka di situ dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia dan apa? Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya tadi apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi, Syekh rahimahullahu taala menyebutkan wa ma'na ya'budun ay yuwahhidun, ya. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Dan makna daripada ya'budun adalah yuwahhidun. Makna daripada supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ketahui tadi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia agar mereka beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, agar mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semata, agar mereka menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kenapa Allah Tabaraka wa taala mereka. Dan dalilnya apa tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan makna dari liya'budun di sini supaya mereka beribadah kepadaku adalah supaya mereka mentauhidkanku, yaitu beribadah ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Yuwahhidun adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ya. Maka ibadah dengan tauhid itu satu makna, ya. Yuwahhidun dengan ya'budun itu nafsul makna, satu makna yang bermakna apa? Ibadah berarti tauhid, tauhid berarti ibadah. Tauhid adalah apa? Mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, maka di sini juga ada bantahan, ya, terhadap orang-orang yang mengatakan atau mereka mentafsirkan bahwasanya at-tauhid adalah ikrar. Ikrar kepada apa? Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, ya. Karena yuwahhidun, nah yuwahhidun tadi apa? Mengesahkan Allah dalam beribadah. Ada sebagian orang yang mereka mengatakan, ya, mentauhidkan Allah adalah apa? Mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khaliq. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Raziq, ya.
yang memberi, yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta, ya. Nah, maka bukan itu maksudnya. Maka tauhid adalah apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Bukan mengakui bahwa Allah adalah Khalik, ya. Allah adalah Razik, ya. Allah yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengatur segala sesuatu, ya. Maka ini bukan tauhid, ya, yang mana manusia diciptakan untuk itu. Jadi bukan ini. Manusia diciptakan bukan untuk mengakui apa? Allah adalah Khalik. Tetapi apa? Supaya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Paham di sini ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bukan supaya manusia mengakui Allah adalah Khalik. Allah adalah Ar-Razik yang memberi rezeki, atau Allah adalah yang mematikan, menghidupkan, yang mengatur segala sesuatu. Bukan itu. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Manusia agar supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, yaitu apa? Berarti tauhid uluhiyah, tauhid yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang yang mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Razik, memberi rizki, menciptakan, mematikan, ya, menghidupkan, mengatur segala sesuatu, ya, maka dia tidak dikatakan sebagai muwahhid, orang yang bertauhid. Kenapa? Karena dulu orang-orang musyrikin mereka mengakui bahwa apa? Yang menciptakan mereka adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan mereka rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka berbuat syirik, ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap dikatakan mereka adalah orang yang musyrik. Walaupun dia mengakui bahwa siapa? Allah adalah yang memberi rezeki. Allah yang mengatur segala sesuatu. Jadi ikrar kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak cukup atau tidak bisa dikatakan sebagai muwahhid, orang yang bertauhid. Akan tetapi orang yang bertauhid adalah apa? Orang yang beribadah, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan ini akan mengikuti ketika seseorang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menjauhi syirikan, maka dia akan ikrar kepada apa? Kepada tauhid rububiyah, ya. Maka dia pasti akan ikrar kepada tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan meyakini Al-Khaliq, Ar-Razik, ya. Jadi orang yang mengakui hal tersebut itu tidak cukup. Ketika seseorang dia mengakui atau berikrar bahwa Allah lah yang memberikan rezeki, tetapi dia masih menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah dia disebut dengan tauhid, muwahhid? Tidak, ya. Dia tidak disebut dengan tauhid walaupun dia berikrar bahwa Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan dia rezeki. Tetapi muwahhid adalah yang bagaimana? Yang memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Baik. Maka bahkan dikatakan para ulama, orang yang dia berikrar mengakui dengan tauhid rububiyah saja tanpa dengan tauhid uluhiyah, maka dia tidak disebut dengan muwahhid. Bahkan tidak disebut dengan ahlul jannah. Mereka bukan termasuk dari ahlul jannah ketika apa? Ketika mereka berikrar Allah adalah Khalik, Allah adalah Razik, namun ternyata mereka masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik.
dan belum ada kemudian dalil ya yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan mereka untuk itu, untuk mengakui Allah adalah Khalik, tidak ya. Tetapi untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Baik. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan lagi di perkataan muallif, a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum. Atau barangkali ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab. Baik, insya Allah difahami ya, berkaitan dengan tauhid ya. Maka begitulah jamaah kaum muslimin dan muslimat, bahwa apa yang harus kita pahami pertama kali adalah kita harus paham tentang tauhid ya. Karena tauhid adalah ajaran terbesar ya, ajaran utama dari Nabi SAW yang harus kita amalkan. Tidak boleh kita merasa aman dari kesyirikan. Tidak boleh kita mengatakan, oh saya insya Allah bertauhid, ya saya nggak akan berbuat syirik. Tidak boleh seperti itu. Ya. Tetapi apa? Kita harus pelajari dalam-dalam tentang ibadah kepada Allah, tentang tauhid, dan juga tentang apa? Tentang syirik, supaya kita bisa terhindar dari berbagai macam kesyirikan. Dan kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan kita di tauhid kepada Allah dan senantiasa dijauhkan dari kesyirikan. Dan itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Mungkin ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.